Di video ini saya akan menunjukkan cara untuk membuat pempek adaan. Jadi nanti pempeknya itu langsung digoreng ya. Jadi dari adonan tidak direbus dulu tapi langsung digoreng. Nah, sebelum kita membuat adonannya, maka kita harus menyiapkan itu penggorengannya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau langsung proses menggoreng, maka akan lebih efektif jika sebelum kita membuat kita sudah mulai memanaskan minyak ya untuk menggoreng. Jadi untuk memanaskan minyak saya pakai kompor yang di belakang sini. Gunakan api sedang. Jangan terlalu kecil, juga bukan yang paling besar ya. Dan minyaknya itu harus banyak. Supaya nanti adaannya bisa bulat. Nanti teman-teman bisa lihat banyaknya minyak pada saat video menggoreng ya. Ini saya hanya menunjukkan bahwa sebelum membuat adonan saya sudah mulai memanaskan minyak. Kemudian untuk bahan-bahan pempek adaan, di sini kita sudah menyiapkan daging giling ikan tenggiri. Jadi sudah dihaluskan juga ya seperti ini, seperti pada penjelasan di video menyiapkan ikan. Kemudian ada tapioka, gunakan yang kualitas bagus. Saya pakai dari Arwana atau mau pakai Liao Liongpit atau Liao Cuikang itu juga bisa ya. Kemudian di sini ada air, airnya sudah didinginkan di kulkas ya, atau air es. Bisa juga menambahkan air dan es batu sampai es batunya meleleh, itu juga boleh. Kemudian kita juga menggunakan telurnya telur utuh ya, tapi ditimbang sesuai resep. Karena kadang kalau telurnya kecil ataupun lebih besar itu perlu penyesuaian. Kemudian bahan berikutnya ada santan. Santannya saya pakai santan kental instan dari Kara ya atau Sun. Itu fungsinya untuk membuat aromanya itu lebih enak ya dan rasanya lebih enak. Di sini kita juga menambahkan bawang merah. Bawang merahnya sudah dihaluskan seperti ini. Jadi tidak yang hanya dicincang kasar. Karena kalau dicincang kasar saja nanti hasil pempek adaannya itu seringkali ada bercak-bercak kecoklatan dari bawang merahnya. Nah, itu saya hindari, jadi bawang merahnya dihaluskan sampai benar-benar halus menggunakan blender atau mau diulek manual juga boleh. Kemudian bahan selanjutnya ada garam. Di sini kita juga menggunakan MSG. Saya pakai dari Ajinomoto dan terakhir kita juga menggunakan lada bubuk. Oke, ini bahan-bahannya untuk membuat pempek adaan. Langkah-langkah untuk membuat adonan pempek adaan, di sini kita akan masukkan ikan ke dalam wadah tempat kita mengaduk ikan dan bahan lainnya. Nah, di sini kita akan campur dengan air ya. Tekniknya itu mirip dengan pada saat kita membuat bakso ikan. Kita remas-remas dulu ikannya sampai halus ya. Jadi halus dan lengket-lengket seperti ini. Kemudian kita tambahkan air es secara bertahap ya, sedikit dulu, kemudian diaduk lagi. Kalau sudah tercampur, sudah diuleni seperti ini. Jadi di awal itu harus ditekan-tekan menggunakan tangan ya, menggunakan tangan bagian sini supaya menyatu dengan baik. Kita masukkan lagi dan diaduk lagi. Tidak boleh langsung mencampur semua air dan tidak boleh langsung menambahkan garam dari awal. Karena kalau kita menambahkan garam dari awal itu nanti adonannya keburu menggumpal. Kalau sudah menggumpal, nanti menambahkan air dan mencampur air berikutnya itu sedikit lama ya, karena ikannya itu sudah mulai menggumpal. Seperti ini ya, kita masukkan lagi. Sisakan seperempat
dari air yang kita pakai untuk ini ya, nanti pada saat mencampur garam. Nah, sudah tercampur rata, kita tinggal menambahkan santan. Kalau misalnya tidak suka dengan aroma santan atau tidak mengkonsumsi santan, teman-teman bisa mengganti santan dengan air, ya, dengan air es. Itu masih diperbolehkan. Tapi tentunya akan menghasilkan adaan dengan aroma dan rasa yang berbeda. Juga sama, diaduk-aduk. Nah, kemudian kita tambahkan telur. Telurnya karena cuma satu bisa langsung dimasukkan. Ya, kita aduk lagi. Ya, kalau sudah mulai agak banyak dan agak encer, cara mengaduknya bisa seperti ini. Nah, ya seperti ini ya adonannya, terlihat halus. Langkah selanjutnya kita akan tambahkan air sisa yang tadi dengan garam. Ya. Airnya masukkan, garam dan MSG langsung saja dijadikan satu, kemudian dimasukkan secara bertahap 2-3 kalinya. Maksudnya 2-3 kali memasukkannya. Ya, seperti ini ya. Terakhir kita masukkan sisa airnya dan juga sisa garam serta MSG. Diaduk lagi sampai garam dan MSG-nya larut, airnya tercampur dan adonan menjadi lebih kental serta menggumpal. Di tahap ini kita harus sabar ya pada saat mengaduk, karena kalau kita terburu-buru menyelesaikan proses pengadukan, itu biasanya garam dan MSG-nya itu belum larut sempurna dan belum berikatan dengan protein ikannya. Ya. Kadang masih ini ya, kadang sudah terasa halus, tidak merasakan ada garam yang bergelindil, tapi adonannya masih belum cukup kental, maka masih tetap diaduk-aduk seperti ini. Nah, hasilnya jadi seperti ini ya, sudah mengental. Ini ya seperti ini, halus dan juga terlihat licin dan mengkilap. Langkah berikutnya kita akan tambahkan bawang merah yang sudah dihaluskan, dan jangan lupa masukkan lada bubuk dan diaduk dulu. Bagian pinggirnya perlu dibersihkan ya, bisa pakai tangan atau bisa juga pakai spatula.
Langkah terakhir, kita akan masukkan tapiokanya. Ini supaya nanti bisa menyatu dengan sempurna. Yang nempel-nempel di tangan ini disatukan ke tengah dulu. Ya, seperti ini. Baru kita masukkan tapiokanya. Tapioka sudah diayak ya tadi ya. Sudah halus. Kalau misalnya tadi ditimbang belum diayak, maka sebelum dimasukkan harus diayak dulu. Seperti ini ya, dan tinggal diaduk ringan. Pastikan ikan yang di bawah sudah teraduk ya, kadang ada yang masih ketinggalan di bawah, itu harus diaduk dengan sempurna. Ya, cukup seperti ini saja, jangan sampai diremas-remas ya. Jadi ngaduknya itu seperti ini. Oke, tinggal merapikan atau menyatukan pinggirnya. Jadi step terakhir selalu tepungnya ya. Jangan sampai ada yang ketinggalan. Kalau misalnya ada lada atau mungkin bawang merahnya ketinggalan, baru dimasukkan di tahap ini, nanti efeknya akan over mixing. Kita harus mengaduk lagi dan hasil adaannya itu kurang bagus ya. Biasanya akan cenderung lebih keras. Jadi adonannya memang seperti ini, agak lembek tapi tidak yang halus banget. Ya. Langkah selanjutnya bisa dicetak atau dibulatkan, kemudian digoreng. Ya, sekarang kita akan mulai menggoreng pempek adaannya. Untuk minyak ya harus sedalam ini ya, jadi banyak supaya nanti adaannya bisa bulat. Nah, untuk apinya api sedang, agak besar sedikit, kemudian suhunya 180 derajat Celcius. Kalau teman-teman nggak punya termometer, bisa dicek dengan cara seperti ini. Nah, kalau sudah seperti itu artinya sudah cukup ya. Jadi sudah cukup panas. Tapi tidak sampai mengeluarkan asap ya. Kemudian kita langsung membentuk. Jadi membentuknya itu langsung menggunakan tangan. Tangannya tanpa diolesi apapun ya, tidak menggunakan minyak, air maupun tepung. Kemudian kita siapkan sendok yang celupkan ke dalam minyak. Nah, caranya ini kita menggunakan tangan. Perhatikan ya. Jadi kita bentuk bulat seperti ini, menggunakan jempol dihalus-haluskan seperti ini. Setelah cukup halus, kita bagian sini mengunci. Nah, setelah terkunci, tinggal diambil pakai sendok. Kemudian diletakkan di wajan. Ya. Ini cara cepatnya. Nah, ini seperti ini ya. Ambil agak banyak, kemudian dihaluskan seperti ini. Nah, yang ini ke sini. Mengunci. Setelah mengunci, pakai sendok ke sini. Nah, ini jangan banyak-banyak dulu ya. Kita pisahkan kalau ada yang nempel dengan menggunakan ini. Sapitan ya. Jadi diangkat seperti ini. Nah, seperti itu saja. Kemudian digoyang-goyang menggunakan ini ya, saringan minyak atau saringan untuk gorengan supaya bentuknya bisa tetap bulat. Ya, tapi syaratnya dari awal sudah harus bulat ya. Nah, kita goreng sampai adonannya itu mengapung dan sedikit mengembang. Tapi hati-hati,
jangan sampai pecah. Ini sudah mengapung, kita tunggu sebentar sampai sedikit mengembang saja, jangan sampai pecah. Nah, untuk adaan ini biasanya kita gorengnya 2 kali ya. Jadi menggoreng yang pertama itu sampai mengembang seperti ini dan mengapung. Kemudian warnanya tidak sampai terlalu coklat, hanya ada sedikit semburat coklatnya saja seperti ini, ya. Ini sudah cukup ya, sudah bisa diangkat. Cukup sampai seperti ini. Kemudian kita tiriskan. Jadi menggorengnya memang bertahap, tidak bisa langsung banyak sekaligus karena takutnya nanti kematangannya itu tidak merata. Yang terakhir takutnya masih dalamnya itu masih basah ya, atau masih adonan mentah itu. Jadi kita sedikit-sedikit dulu, biasanya maksimal di 8 pieces kalau misalnya kita membentuknya dengan cepat. Kalau masih latihan pelan-pelan bisa maksimal di 4 atau 5. Ya, yang dihindari, jadi saya ingin menunjukkan posisi tangan ya ketika mengunci. Jadi tangan menguncinya itu ini. Nah, jadi kunciannya itu jempolnya ke arah depan. Nih, saya tunjukkan. Kemudian ininya ke sini. Set gitu. Jangan begini. Kalau begini nanti adaannya kurang bulat. Bukan pakai jempol ke sini ya, tapi jempolnya ke sini, ininya telunjuknya ke sini. Saya contohkan sekali lagi. Ya. Set gitu. Kemudian diambil pakai sendok. Tidak ditimbang satu-satu, memang perlu latihan untuk membentuk dengan ukuran yang mirip ya. Tidak akan sama persis karena kita manual, tapi diupayakan bisa mirip ya, tidak beda jauh. Kalau ditimbang, ini beratnya sekitar 30 gram. Saya contohkan lagi ya untuk teknik menggorengnya. Jadi jangan menggunakan spatula kemudian digeser atau dipisahkan, tapi triknya menggunakan ini capitan, diangkat aja begini. Tuh ya. Jadi nanti nggak rusak karena kalau kita pakai spatula digosok atau digeser ini adonannya, nanti hasilnya malah tidak bagus. Lanjut digoyang-goyang seperti ini. Kemudian ditunggu sampai mengapung dan sedikit mengembang. Tidak boleh terlalu lama menggoreng karena kalau terlalu lama menggoreng nanti hasil adaannya itu akan pecah ya, permukaannya akan pecah karena terlalu panas. Nah ini ya, sampai seperti ini saja sudah cukup ya. Jadi tidak perlu sampai mengembang banget, apalagi sampai pecah. Warnanya pun tidak sampai terlalu coklat. Ini diangkat, kemudian ditiriskan. Nanti setelah diangkat akan sedikit menyusut ya, akan mengecil seperti yang di sebelahnya ini. Ini kan yang digoreng sebelumnya ukurannya jadi lebih kecil ya. Ini lama-lama juga nanti akan sedikit mengecil yang ini, yang baru digoreng. Akan jadi sama seperti ini. Ya. Tidak bulat 100% tidak masalah ya, karena kita memang menggunakan tangan. Jadi yang penting sudah bulat seperti ini. Tidak harus seperti bola atau lingkaran bola yang sempurna. Nah, ini kan sudah mulai mengecil seperti ini. Itu memang seperti itu, dan nanti kita tinggal menggoreng lagi pada saat akan disajikan. Kalau misalnya teman-teman mau menyimpan dalam bentuk ini ya, dalam bentuk beku ya, ini tahapan ini yang kita lakukan. Jadi setelah
digoreng yang pertama seperti ini, tunggu dingin, kemudian masukkan ke freezer dulu sampai cukup padat dan keras, baru dimasukkan ke plastik vakum untuk dikemas ya. Jangan dikemas pada saat masih baru matang seperti ini, dingin baru matang ya. Itu biasanya adaannya itu masih terlalu lembek, jadi nanti akan kegencet ya pada saat disedot udaranya. Nah, untuk adonan yang terakhir, ini cara membentuknya pakai telapak tangan dan spatula ya. Karena kan tidak bisa habis ketika pakai tangan seperti tadi. Ini dihalus-haluskan saja. Nah, baru dimasukkan. Nah, untuk pempek adaan ini ketika akan disajikan kita bisa menggoreng lagi ya. Kemudian kalau misalnya pempek adaan ini sudah disimpan lama di freezer misalnya, nah itu tunggu sampai suhu ruang baru digoreng. Nah, cara menggorengnya ini ada beberapa cara ya, alternatif. Kita bisa goreng utuh seperti ini, langsung dimasukkan ke dalam minyak yang sudah dipanaskan. Ya, jadi digoreng masih utuh seperti ini ya, langsung masuk ke dalam minyak. Bisa juga ini dibelah sedikit ya, tapi tidak sampai putus. Dibelah seperti ini. Nah, dibelah dulu kemudian digoreng. Nah, kalau yang utuh itu nanti bisa dibelahnya setelah digoreng. Supaya panasnya tidak turun ya, kita matangkan dulu yang ini ya, yang tadi dimasukkan. Yang ini nanti kita goreng terpisah. Ya, kalau mau lebih mekar, ini dibelahnya itu agak ke bawah, tapi jangan sampai putus. Nanti bisa dibantu menggunakan sumpit atau benda yang bisa menahan supaya bisa seperti ini ya ketika pertama kali masuk ke dalam minyak panas. Nah, untuk menggorengnya ini harus menggunakan minyak yang panas sehingga tidak perlu terlalu lama. Karena kalau terlalu lama menggoreng, ini pempeknya tuh bisa pecah. Ya, nah ini cukup sampai seperti ini. Jadi sudah ringan. Jadi untuk menghangatkan ya di penggorengan yang kedua ini, kemudian ditiriskan. Setelah itu kita akan coba menggoreng yang ini ya, yang dibelah. Jadi caranya, ini kan tadi sudah dibelah seperti ini. Kita tahan menggunakan sumpit supaya bisa merekah. Jadi nanti bisa terbuka ya. Karena kalau tidak ditahan seperti ini, biasanya akan nutup lagi. Ini kan bisa tetap terbuka. Kalau misalnya masih belum terbuka, bisa dibantu ini ya, dibuka seperti ini. Jadi nanti akan terkena minyak bagian pinggir-pinggir yang tadi dibelah itu, sehingga bisa mekar seperti ini. Ini sudah cukup ya, sampai seperti ini sudah mengembang, bisa diangkat. Nah, nanti kalau sudah
diangkat biasanya juga akan sedikit menyusut ya. Itu memang masih wajar seperti itu. Jadi kering bagian luarnya seperti ini. Nah, untuk yang tadi yang sudah digoreng tanpa dibelah, ini bisa dibelah sekarang ya. Jadi ada dua versi ya, dibelah dulu baru digoreng atau digoreng dulu baru dibelah. Seperti ini jadinya ya. Kalau mau lihat bagian dalamnya putih ya, maksudnya ini ya, cerah ya, tidak yang butek seperti ini. Ini tinggal disajikan. Biasanya disajikan dengan pempek yang lain ya, misalnya dengan pempek kulit, pempek crispy, atau bisa juga melengkapi pempek di kelas sebelumnya seperti pempek telur, kemudian pempek lenjer ya, itu juga cocok ya. Ini yang tadi dibelah setelah digoreng juga bisa seperti ini. Kemudian disajikan bersama dengan kuah cuko dan timun ya. Seperti ini untuk pempek adaan. Semoga bisa diikuti dengan maksimal ya. Intinya ikuti saja resepnya serta teknik membuatnya.